Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Triwidi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Saya akan memaparkan tentang modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Berawal dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam modul 1.1, saya memahami tentang dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan mempunyai arti menuntun. Di dalam pendidikan ada kodrat anak untuk merdeka dan bermain, untuk menumbuhkan budi pekerti. Pendidikan berpihak pada anak, berhamba pada sang anak. Semuanya bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam modul 1.2, saya memahami tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini sebagai daya dukung peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach dari guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai dan peran guru penggerak ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu nilai berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan waktu yang berjalan mundur. Saya merefleksi diri saya untuk memperbaiki diri dalam memberikan pendidikan bagi anak. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara membuat saya lebih terbuka dengan berbagai informasi bahwa sejatinya seorang pendidik harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memerdekakan murid. Hal itu merupakan bagian dari nilai dan peran seorang guru penggerak, bahwa dalam memimpin pembelajaran harus berpihak pada murid, di mana murid sebagai pusat pembelajaran. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran yang baik adalah siswa duduk rapi, tenang, dan guru sebagai pusat pembelajaran. 2. Dengan siswa mendapatkan nilai yang baik dan di atas KKM merupakan tujuan utama pencapaian hasil belajar siswa. 3. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai, sehingga saya belum pernah melakukan refleksi pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa 1. Guru bukan sebagai pusat pembelajaran, melainkan murid sebagai pusat pembelajaran dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Keberhasilan siswa tidak hanya dari nilai kognitif yang di atas KKM, melainkan memerdekakan anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Saya mulai untuk merefleksi diri bahwa seorang pendidik selain berpihak pada murid juga mempunyai nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Selain itu juga harus dapat berkolaborasi dengan teman sejawat dan dapat menggerakkan komunitas praktisi di lingkungannya. Semua itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang keempat adalah penerapan. Rancangan pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai sekarang dengan 1. Berpihak pada murid. Saya akan menjadi pendidik yang menuntun murid dan memerdekakan murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan. Pada nilai mandiri, saya akan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan potensi pada diri saya dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan diri. Pada nilai reflektif, saya akan merefleksi setiap kegiatan yang saya lakukan dan terbuka dengan segala saran dan kritik demi kemajuan pembelajaran.
Pada nilai kolaboratif, saya akan bekerja sama dengan teman sejawat dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan pada nilai inovatif, saya harus kreatif dan mampu berinovasi dengan memaksimalkan sarana yang sudah ada di lingkungan sekolah. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.